Selamat mendengarkan podcast ini. Persekutuan dengan Tuhan harus berlangsung setiap saat. Tidak ada garis putus. Tidak ada garis putus. Nyambung terus. Jika hal itu terwujud di dalam hidup kita, barulah disebut sungguh-sungguh kita menemukan Tuhan. Hal inilah yang harus kita gumuli, kita biasakan dalam hidup ini, saudaraku. Walaupun kita seperti orang yang terkena skizofrenia, seperti hidup di satu alam fantasi yang tidak dimiliki orang, tetapi sungguh apa yang kita fantasikan itu sesuatu yang real dan bukan fantasi, yaitu pribadi Allah yang hidup, yang nyata. Menjadi asik sekali, saudaraku. Itulah harta yang tidak ternilai. Dan ternyata untuk memiliki irama hidup seperti ini tidak mudah, saudara. Secara teori kita bertuhan, tetapi secara praktek tidak. Jadi teis teoritis tetapi ateis praktis. Kita sekarang mau berusaha, saudara. Ini pertemuan yang ketiga. Kita mau nyambung terus, saudaraku. Dampaknya luar biasa, saudara. Dampaknya luar biasa. Saya sendiri sedang belajar. Dan asik, saudaraku. Asik sekali. Untuk memiliki irama hidup ini, saudara. Setiap saat nyambung dengan Tuhan. Nanti kita nggak banyak ngomong, akan makin sedikit bicara, semakin takut kalau kita mau berbuat satu kesalahan, makin hati-hati ketika kita bertindak, makin kokoh ketika kita menghadapi ancaman dan bahaya, walaupun kadang-kadang on off, tapi yuk kita mulai terus, nyambung terus, saudara, menghayati kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan real, Tuhan itu nyata dan harus dialami. Biasanya teolog-teolog yang lebih menggunakan nalar para rasionalisme tidak mau terjebak dalam mistisisme. Karena ketakutannya menjadi mistik, maka tidak berani memiliki pengembaraan dalam alam rohani ini. Tidak berani memiliki petualangan dalam alam rohani ini. Padahal ini alam nyata, saudaraku. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Mari kita alami, saudara. Apalagi kalau kita pembicara, kita tentu tidak berbicara mengenai seseorang atau satu pribadi yang tidak kita alami setiap hari. Kita mestinya berbicara tentang satu pribadi yang nyata, yang kita alami, bukan sekedar teori, saudaraku. Coba yuk kita gumuli, saudara. Sudah saya beritahukan di pertemuan terdahulu, ya. Memang idealnya saudara mendengar apa yang sudah disampaikan sebelumnya, saudaraku. Di pertemuan terdahulu, saudara, saya sudah menyampaikan bagaimana kita menstimulit itu, saudara, ya. Harus ada jam doa. Ada jam doa di mana kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Jam doa yang sungguh-sungguh kita persiapkan, saudaraku. Waktunya kita persiapkan, tempatnya kita persiapkan, suasananya kita persiapkan, saudara, ya. Saya juga sudah sampaikan, jangan menunggu waktu untuk bisa berolahraga. Ciptakan waktu untuk berolahraga. Ciptakan waktu untuk berolahraga. Seperti belajar bahasa Inggris, jangan menunggu waktu punya kesempatan bahasa Inggris. Ciptakan waktu. Demikian pula dengan Tuhan, ciptakan itu. Jangan menunggu lawatan Tuhan.
Sediakan tuh tempat untuk menerima lawatan. Jadi tetap harus ada waktu yang kita sediakan, saudaraku, mutlak. Dan itu menarik sekali, saudara. Agung sekali, saudaraku. Mungkin Anda menganggap saya berlebihan, tapi saya melakukannya. Saya sudah taruh kursi untuk berlutut, saya taruh landasan lutut supaya nggak sakit, saya taruh gitar, saya pakai pakaian yang rapi, tidak pakai kolor saja, saya pakai celana panjang. Saya siap mau menghadap Tuhan malam ini. Walaupun kita lelah, kita capek, saudara, tapi ajaib, capek kita bisa lenyap, saudara. Sungguh lenyap. Saya bisa merasakan bagaimana fisik saya lemah, tetapi semangat saya itu menyala. Jadi saya bisa melihat ada dua kutub yang tarik-menarik. Sebenarnya fisik saya lemah, tetapi api saya menyala itu. Dan itu membuat saya tetap bisa bertahan. Tapi kalau dulu fisik saya lemah, ya udah. Tapi karena semangat itu, kita menghargai benar. Ini waktu yang berharga untuk bertemu dengan Tuhan. Wah, mahal, saudara. Mahal sekali. Harus menjadi waktu yang terhormat. Sebab yang kita jumpai pribadi yang agung, terhormat. Jangan asal-asalan jebret ya doa. Kalau pas karep ya udah, nggak karep amin. Sembarangan, saudara. Bagaimana saudara bisa menemukan Tuhan dengan sikap yang tidak menghormati Tuhan macam itu? Kalau kita keluar kota, kita masuk hotel, sudah saya mau istirahat. Padahal di situ kita mulai siapkan misbah. TV nggak kita nyalakan sama sekali, ruangan AC sudah siap, tempat berlutut siap, kita berdoa. Ini saat yang terhormat. Waktu yang penting. Nah, setelah itu suasana yang kita peroleh, suasana yang kita dapatkan di dalam pertemuan dengan Tuhan itu dijaga. Jangan setelah amin ya udah selesai, dijaga. Suasana itu dihayati, dijaga. Kalau pembicara mestinya membawa suasana itu sampai waktu dia khotbah. Walaupun ketebalannya akan berkurang. Ketebalannya akan berkurang, saudara. Saudara percaya saya sudah berkhotbah ribuan kali ya. Dan punya pengalaman panjang di sini. Saya mengerti apa artinya membawa ruang maha suci. Ruang maha suci Tuhan itu di mimbar saya. Ketika saya mulai masuk ke dalam ruangan, saya merasa saya harus membawa ruang maha sucinya Tuhan. Apalagi kalau sudah ada di mimbar ini, saudara. Walaupun ya saudara, kita sering kurang menjaga, saudaraku. Nanti di sana kita ngobrol dan gak karu-karuan ya saudaraku. Hai, kacau saudaraku. Rusak saudaraku. Nanti ketemu orang kita basa-basi jadi nggak tulus apa, rusak suasana itu. Jadi rusak. Belum lagi kalau kita punya niat-niat yang nggak baik, marah, benci atau apa, wah tambah rusak itu. Kalau dulu saya tidak peduli itu. Yang penting saya bisa khotbah nanti. Jadi sering ups and down. Kadang bagus, kadang tidak bagus. Ini bukan soal isi loh, suasananya. Tapi setelah saya mengerti itu, mulai agak konstan. Anda tidak bisa anggap ini hal sederhana loh. Ini bukan mistik, ini real. Ini bukan hal mistik. Kalau kita connect dengan Tuhan, dengan tidak connect itu beda. Nggak bisa sama, beda. Anda percaya dong saya ribuan kali khotbah. Saya mengerti kapan saya connect, kapan tidak connect. Saudara. Nah mestinya saudara membawa itu dalam kehidupan setiap hari. Saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan tidak mendesain kita itu untuk hidup dengan cara hidup berdoa seperti yang
Sering ditampilkan oleh seorang pengkhotbah dengan bangganya, doa 5 jam, doa 7 jam. Ya kalau semua orang begitu mah nggak jadi manusia, saudara. Saya tidak katakan salah, mungkin ada orang yang dipanggil untuk itu. Persekutuan dengan Tuhan itu persekutuan dalam karya, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Bukan di dalam ruang doa dan di ruang biara. Itu bukan format awal Tuhan. Kan kalau ada seorang berkhotbah begitu, saudaraku, wah saya doa 7 jam, 3 jam setengah, 4 jam. Wah rasanya dia sudah VIP. Mudah menemukan Tuhan dan bersama Tuhan di ruang doa. Tapi akan sangat sulit untuk menemukan Tuhan dan bersama Tuhan di tengah-tengah seluruh kegiatan hidup kita. Justru Tuhan mengendaki kita membawa Tuhan di tengah-tengah seluruh karya kita, saudara. Kalau seorang pembicara, ya pada waktu dia khotbah. Kalau saudara pada waktu saudara bisnis, pada waktu saudara melakukan pekerjaan saudara, connect terus. Nah disitulah saudara menjadi pelayannya. Ingat, melayani Tuhan itu menyukakan hati Tuhan. Jangan didekadensi, dibuat merosot. Melayani Tuhan itu jadi aktivis gereja atau bahkan jadi pendeta. Salah. Itu panggilan masing-masing, saudara. Bagaimana ada seorang menjadi seorang tenaga medis yang beserta Tuhan, seorang pedagang yang beserta Tuhan, seorang praktisi hukum, seorang politisi yang disertai Tuhan, bersama dengan Tuhan, membawa keadilan Tuhan dalam seluruh karya kita masing-masing. Itu. Dan maksud gereja diadakan itu untuk itu. Bukan untuk membuat misa saja lalu berdoa minta tolong Tuhan. Orang Kristen yang belum dewasa itu orang Kristen yang memanfaatkan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang benar yang dewasa, orang yang mau dimanfaatkan Tuhan. Jadi kalau orang masih mau kelas memanfaatkan itu kelas agama. Kristen yang nggak dewasa. Kristen yang dewasa itu atau Kristen yang benar itu memberi diri untuk dimanfaatkan. Bagaimana bisa dimanfaatkan Tuhan tanpa pimpinannya dalam seluruh karya kita? Nggak bisa. Harus dalam pimpinan Tuhan. Dan Allah itu connect dengan kita terus karena Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita. Jadi seorang penjual serabi yang connect dengan Tuhan lebih berarti dari seorang pedagang berlian atau seorang pejabat tinggi yang tidak connect dengan Tuhan. Nah sekarang masalahnya Anda punya kenekatan nggak untuk itu? Sebab banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Saudara punya niat nggak, punya minat nggak untuk mengalami Tuhan itu? Saya ya merasa belum dahsyat ya saudara, belum. Saya juga belum merasa dahsyat saudaraku. Tapi hari Minggu kemarin saya merasa dahsyat gitu, lebih dahsyat dari minggu sebelumnya. Karena saya sudah melatih jam 12:30 pagi, 1:04, saya masih bangun, saya berkata, Tuhan, besok aku membawa hadirat-Mu. Saya jaga hati saya, jaga perkataan, jaga pikiran, bawa. Jadi tendangannya beda. Kalau kita nyanyi, kita berdoa, kita khotbah itu tendangannya beda. Ini pembicaraan, akan saya pembicara. Saudara juga di karya masing-masing itu harus ada tendangan itu, penyertaan Tuhan itu, saudara. Jangan punya kesenangan hidup. Tuhan harus menjadi kesenangan kita satu-satunya. Saudara baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Harus mau. Seberapa saudara nekat ini? Seberapa Anda nekat? Seberapa besar tekadmu ini? Saudara jangan pikir saya manusia lain ya. Saya manusia yang sama dengan saudara. Jangan saudara berpikir ini perlu karunia khusus. Tidak perlu karunia khusus. Ini nggak perlu karunia khusus. Semua kita punya peluang yang sama. Berapapun usiamu,
Yang paling muda sama yang paling tua. Kalau saya tanya, saudara jawabnya tulus nggak? Saudara punya niat nggak memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan? Persekutuan yang benar. Ini baru persekutuan yang benar. Jangan takut Anda jadi miskin, nanti nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin begitu. Wah, kalau sudah begitu aku nggak bisa bikin dosa dong. Kalau nggak bisa bikin dosa, aku nggak seneng dong. Atau kalau dagang aku nggak bisa bohong dong. Atau apa? Keselamatan itu mahal. Pertaruhannya harus segenap hidup tanpa batas. Kalau Paulus berkata, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Itu berarti dia hanya ingin memiliki Kristus. Supaya aku memiliki Kristus. Dan memang susah ya bagi perasaan ini susah. Karena saudara terlalu lama punya banyak ruangan yang diisi dengan berbagai kesenangan. Sekarang bagaimana saudara rela ruangan hidupmu, ruangan hatimu diisi oleh Tuhan. Ia kebahagiaanku. Engkau satu-satunya kesenanganku Tuhan. Nah Tuhan juga melihat kamu manusia. Kamu butuh rumah tangga yang baik, makan enak, tidur nyenyak. Tuhan pun akan memenuhinya. Jangan saudara pikir kalau kita berkata, Tuhan kau kebahagiaanku, lalu kita jadi gak karu-karuan. Enggak. Tuhan tahu kita bukan monyet. Kalau monyet hanya pisang aja. Sedang kita tidak cukup dengan pisang. Pasti Tuhan akan mengatur semua yang membuat kita menikmati hidup. Punya niat nggak gitu untuk menemukan Tuhan? Sampai saudara berkata, sekalipun kau tidak memberi aku apa-apa Tuhan, aku memiliki engkau cukup. Tapi Tuhan tahu kau membutuhkan, aku akan memberikannya. Saudara percayakan Tuhan itu ada? Yakin Tuhan itu ada? Saudara yakin Tuhan itu nyata? Saudara percaya Tuhan mau menyertai? Mau fellowship dengan kita setiap saat? Ayo. Temukan. Kalau sahabat-sahabat saya para pembicara, Anda harus menemukan Tuhan. Harus di strum tiap hari. Orang yang di strum sama nggak di strum itu beda. Di strum Tuhan itu bukan hanya menyampaikan suatu ide yang luar biasa, tetapi sesuatu yang menyentuh kalbu. Kalimat yang sama diucapkan dua orang, tapi kalau yang satu sering di strum Tuhan, beda saudaraku. Coba dua orang sama-sama ucapkan kalimat yang sama dalam doa, sama-sama menyanyi, tapi kalau yang satu di strum Tuhan, lain saudaraku, beda. Apalagi kalau strum itu nempel terus. Kan kita tuh cuma di strum saja, beda. Apalagi kalau nempel terus, beda. Saya sih pengen ke strum terus ya. Tapi dunia juga punya strum sendiri, itu masalahnya. Dan kita lebih suka di strum dunia, itu masalah. Dengan segala kesenangannya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu strum dunia. Jangan mau di strum itu. Jangan ingini dunia. Kristen yang benar itu begini. Kalau saudara membaca Alkitab itu ya, itu penerima Alkitab itu semua orang-orang yang sudah kehabisan, sudah nggak punya hidup. Yang menerima Alkitab dan baru maksud saya, itu ditulis itu zaman di mana orang tidak memiliki hidup lagi, hanya punya Tuhan. Tapi ya sekarang ini orang merasa menjadi address, alamat itu kitab. Padahal dia tidak menjadikan Tuhan kesenangan satu-satunya. Benar-benar loh saudara, ngawur loh saudara. Tapi dipaksakan saja begitu. Coba saudara kalau baca Alkitab, Anda renungkan, Anda bayangkan bahwa penerima kitab suci Perjanjian Baru itu orang-orang yang telah kehilangan hidup. Sama sekali tidak punya hidup. Sama sekali tidak punya kesenangan. Itu ditulis pada kurun waktu tahun 40, 50 sampai 90. Itu semua puncak aniaya. Kenapa kalau saya khotbah selalu saya hubungkan ke situ? Ya faktanya begitu. Kan cenglinya begitu fairnya waktu ditulis untuk siapa? Untuk siapa? Itu diingatkan terus. Kamu yang percaya,
kamu mendapat bagian yang tidak pernah dapat binasa. Kamu itu yang percayanya orang yang terima ayat itu beda dengan percayanya orang hari ini. Kalau nggak dibuka semua, nggak ngerti, saudara. Benar-benar, saudara, nggak ngerti itu. Kamu dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Itu bukan sembarangan. Itu orang-orang Kristen yang nggak punya Alkitab atau belum punya Alkitab waktu itu di Roma. Belum punya Alkitab, bro. Alkitab belum digabung tahun 50 sampai 60 Masehi, belum ada Alkitab. Coba apa tuntunannya? Nggak ada. Cuma nurut apa yang Tuhan kehendaki. Taurat nggak punya, syariat nggak punya, hukum nggak punya, kitab nggak punya. Yang dia punya apa? Tuhan Yesus. Turuti itu seperti Abraham, nggak punya agama, nggak punya kitab, tapi punya Tuhan dan dibenarkan karena imannya. Terus kita bilang dibenarkan karena iman. Artinya ya udah percaya Yesus juru selamat. Itu kan baru percaya identitasnya, bro. Anda ngerti maksudnya? Bagaimana orang bisa bodoh? Zaman ketika Paulus berkata, kamu dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Itu Alkitab belum ada. Mereka tidak punya Taurat. Mereka tidak punya hukum. Agama Kristen pun belum terbentuk. Yang ada cuman orang percaya Yesus. Saking kelakuannya seperti beliau disebut Kristen. Udah. Ayo sekarang kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Dibenarkan bukan karena perbuatan. Artinya perbuatan yang punya dasar. Dasarnya Taurat atau hukum atau syariat atau peraturan. Kamu tidak karena itu, tapi karena iman. Imannya apa? Nurut. Makanya disembelih pun diem, ditelanjangi pun diem. Lah kok bisa loh hari ini orang berkata kita dibenarkan bukan karena perbuatan, lalu karena iman. You buat apa? Apa isi imanmu? Kok bisa loh? Bisa loh begitu diajarkan, saudaraku. Apa enggak nipu itu namanya? Nipu, menyesatkan. Ini koneknya orang-orang Kristen pada waktu itu dengan Tuhan pasti luar biasa, bukan stromnya on off. Kalau enggak berkhianat kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kelihatan, Tuhan seperti tidak ada. Mereka digebuki, dipukul, Tuhan diam seakan-akan kalah dengan dewa Hermes dan Zeus. Tapi mereka percaya kepada pribadi yang membiarkan mereka mengalami itu. Itu namanya iman. Itu namanya iman, bro. Wah, gimana kita nggak gusar, saudaraku? Aduh, gimana kita nggak gusar? Ada amin nggak? Ada amin nggak? Bener nggak? Bener. Itu aniaya kan berkisar tahun 56 sampai 64. Ya 50, 60 Masehi. Alkitab belum ada. Belum tersusun. Berantakan sana sini, saudaraku, kalau ada surat-surat Paulus. Agama Kristen belum ada. Belum melembaga jadi agama. Secara parsial sana sini orang-orang Kristen dikejar-kejar seperti anjing. Dibanding orang Yahudi, ya orang Kristen mah gelandangan, gak jelas agamamu apa, kamu itu nurut siapa, perbuatanmu dasarnya apa, gak ada dasarnya. Paulus berkata bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Lihat itu Abraham. Tapi kalau nanti di Roma ada pemilihan berdasarkan kedaulatan, itu konteksnya Israel. Konteksnya Israel. Jangan dicampur adukkan. Allah pilih Israel bukan berdasarkan perbuatan Israel. Pemilihan itu kedaulatan Allah. Kenapa tidak pilih orang Jepang? Itu maksudnya. Tapi walaupun demikian Israel ditolak. Betul nggak saudaraku? Karena tidak dengar-dengaran, walaupun mereka ada usaha untuk itu, tapi tanpa pengertian. Betul nggak? Betul nggak Paulus terus begitu? Nah, sekarang pengertian dari siapa? Ya dari orang itu, mau sungguh-sungguh nggak? Bukan yang satu kasih pengertian, yang satu bikin goblok. Ya Allah, macam apa yang bikin begitu?
Makanya Paulus berkata, kamu punya pengertian ya, gitu nggak? Kalau kau punya pengertian, Roma 12 ayat yang kedua, pikiranmu dibaharui tiap hari. Kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Connect dengan pikiran Tuhan. Jadi kita ini lebih dari jemaat Roma dalam fasilitas. Jemaat Roma tidak punya kitab suci lengkap seperti ini. Kita punya. Nah kalau kita tidak mengerti, malah dibolak-balik tidak karu-karuan. Bagaimana saudaraku? Saya bisa membayangkan nggak bagaimana orang-orang Kristen teraniaya lalu Tuhan seperti tidak bertindak itu loh. Betul nggak? Tuhan seperti tidak ada, Tuhan seperti tidak berdaya. Kok bisa tetap percaya? Ya kan kayak Abraham, suruh keluar Ur Kasdim, suruh ganti nama, anak belum ada, sudah punya anak suruh sembelih. Sama, tidak jelas maunya apa Tuhan ini. Tapi nurut, betul nggak? Lah sama kan? Kalau kamu mau dibenarkan, yang harus punya penurutan seperti Abraham. Nah kita nggak punya penurutan cuma fantasi begini, selamat. Bagaimana? Yang seperti saya kasih tahu, ilustrasi yang beberapa kali saya singgung. Udah olahraga belum? Udah. Kok nggak saya lihat? Ya dalam hati. Olahraga itu bukan dalam hati, olahraga itu fisikmu. Percaya itu perbuatan, bukan mental atau aktivitas pikiran saja. Karena Abraham kalau mau begitu, Tuhan aku percaya padamu, tapi nggak usah keluar Ur Kasdim. Swear dah Tuhan aku percaya padamu, tapi nggak usah keluar Ur Kasdim lah. Kamu akan punya anak nanti sebanyak bintang di langit, percayalah Tuhan. Aku itu setia, ya aku percayalah Tuhan. Tapi nggak usah pakai motong-motong Ishak begitu, aku percaya aja deh. Nggak bisa. Harus ada tindakan konkret baru menunjukkan iman. Makanya iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Yakobus menjelaskan, kalau orang nggak bisa membedah kitab Roma, dia akan berkata surat Yakobus dibuang saja. Salah seorang reformator berkata, surat Yakobus itu jerami kering, dibuang saja. Hari ini kalau saya ketemu beliau, saya gugat. You salah enak aja jerami kering. You belum memahami tulisan Roma. You boleh hebat pada zamannya, tapi zaman itu you ngomong begitu karena you menghadapi gereja yang mengalami kesuaman. Mau tidak mau kamu sweet teologi dengan doktrin macam itu untuk mengantisipasi keadaan gereja yang suam. Hari ini kita sudah melihat sebuah peta panjang dari teologianya Origenes sampai Bultmann. Kita bisa melihat semua tokoh-tokoh teologi. Oh, belajar. Kita bisa menimbang. Itu secara nalar, tapi secara pengalaman konkret ya harus ketemu Tuhan everyday. Everyday, tiap hari. Kalau orang dengar saya ngomong ini masih mau bantah, saya nggak ngerti dia membantah apa lagi coba. Dengan perkataan apa dia bisa bantah? Dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Lalu orang tuh ngomong gini, Pak RC teologi tekad. Tekad artinya gini, nggak cukup dengan iman, tapi harus tekad. Terus berkata begini, nanti dia capek sendiri. Saya jawab begini, gue udah capek. Nggak usah nanti, sekarang gue udah capek. Emang capek untuk menerjemahkan iman dalam situasi konkret itu? Capek. Apa ada itu? Orang percaya nggak capek? Nggak ada, saudaraku. Jangan berkata kasih karunia itu sudah all in, kayak orang udah bayar voucher hotel, makan pagi makan siang malam udah diatur. Gimana sih? Sekarang saya teruskan untuk menajamkan apa yang telah saya kemukakan juga. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan bertalian dengan perbuatan individu. Perbuatan itu artinya sikap hati juga ya. Nah, bicara soal perbuatan kan selalu dua aspek. Secara moral, umum, betul. Yang kedua, sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan. Selalu saya bicara itu, selalu ya.
secara umum, moral umum. Yang kedua, secara sesuai pikiran, perasaan Tuhan. Orang yang secara moral umum benar, belum tentu dia sudah melakukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu sesuai dengan pikiran, perasaan Tuhan. Nah, kesucian hidup yang dikehendaki Tuhan itu, ketika orang itu sampai ini, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Iya, mereka akan jadi umatku. Aku akan diam, stay, tetap tinggal, diam di dalam diri kita. Jadi mesti connect. Kalau sampai connect, kita berarti menelantarkan tamu agung, menelantarkan pemilih hidup yang akan menjadi, yang mestinya menjadi majikan kita. Terus, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini ayat yang jelas. Jemaat Korintus yang bejat, maksud saya jemaat Korintus yang hidup di tengah-tengah manusia yang bejat di kota Korintus. Kota Korintus pada zaman itu kota bandar besar, pertemuan berbagai budaya dan masyarakat dunia. Orang-orang Korintus terkenal kebejatannya, sehingga ada istilah Corinthian Gestai, artinya bejat seperti orang Korintus. Kalau di dalam sandiwara-sandiwara pada zaman itu menampilkan pria-pria Korintus, biasanya pria Korintus diatributi dengan minuman keras di tangannya. Jadi jemaat Korintus itu hidup di tengah-tengah masyarakat yang bejat. Sampai ada istilah Corinthian Gestai, bejat seperti orang Korintus. Dan Tuhan berkata, kamu keluar, kalau tidak aku tidak bisa menerima kamu. Jelas, harus bersih. Kita nggak munafik, semua kita orang berdosa dan bejat. Siapa sih yang nggak bejat? Tapi kita harus meninggalkan semua kebejatan itu. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa diterima sebagai anak-anak laki-laki Bapak dan anak-anak perempuan Bapak. Pisahkan dirimu. Jangan menjamah apa yang najis. Maka bersyarat, aku akan menerima kamu. Karena kamu bait Roh Kudus. Aku mau connect terus. Sekarang ini kita seperti terlambat, saudaraku. Kurang militan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu kekudusan itu bukan hanya menyangkut moral umum yang baik, tapi gerak pikiran, gerak perasaan, bisa seirama gitu loh dengan Tuhan, saudaraku. Kalau orang dikit-dikit tersinggung, dipuji seneng, malah sengaja mau dipuji, mau tampil, mau dianggap hebat, ya enggak bisa, itu enggak kudus. Walaupun di mata manusia baik. Betul? Amin? Iya. Makanya diperbaiki itu manusia batiniahnya. Maksud untuk memiliki kekudusan itu agar kita memiliki hubungan yang harmoni dengan Tuhan, saudaraku. Nah, tentu hubungan yang harmoni ini saya mengerti berjenjang. Saya sudah menyinggung di pertemuan terdahulu
Berjenjang artinya begini loh saudara. Ketika seseorang baru menjadi Kristen atau anak manusia usia muda, remaja, pemuda ya, tidak dituntut untuk sempurna seperti mereka yang sudah lama menjadi orang Kristen. Mungkin mereka hanya dituntut tidak melanggar hukum saja deh ya. Dan Tuhan masih bisa harmoni. Anak umur 2 tahun ngompol, papa, mama harmoni hubungan anak itu? Harmoni. Setuju? Setuju? Tapi kalau anak umur 15 tahun masih ngompol, bisa rusak hubungan itu. Betul nggak saudara? Coba perhatikan apa yang saya katakan. Berjenjang saudaraku. Jadi ketika seorang belum dewasa rohani, atau belum bisa dipandang dewasa rohani, Tuhan tidak menuntut dia untuk menjadi sempurna. Belum. Ya, belum. Tapi ketika tahun berganti tahun jalan terus, Anda salah dikit digaplok. Halo? Kok orang itu salah nggak digaplok, kalau gua digaplok? Karena umurmu beda. Nah kalau sampai saudara usianya sudah, oke lah, ini soal usia juga relatif ya mestinya, jadi agak bingung saya. Beginilah, dari kecil Kristen, sekarang usia 50 tahun, mestinya koneknya itu sudah luar biasa. Tapi saudara masih duniawi, seneng perhiasan, masih seneng barang ini, punya itu. Capek dah. Tuhan bilang, udah, nggak urusan sama orang ini. Tapi kalau dia baru Kristen 10 tahun, masih suka perhiasan lah, masih mau apa, Tuhan harmoni juga dengan orang ini. Tuhan masih bisa. Kenapa? Dia tidak dituntut banyak. Lagi pula di kerajaan surga juga belum tentu udah jadi RT. Tapi yang ini mestinya kamu jadi wali kota. Disinilah berlaku firman, yang diberi banyak, dituntut banyak. Kalau orang tua ya, hubungan orang tua dan anak, itu anak remaja lihat orang tuanya tambah bengis. Kok jadi bengis ya mama ya? Dulu nggak begini deh mama. Sebenarnya mama nggak tambah bengis karena nuntut mama lebih tinggi. Waktu makan, waktu masih muda, waktu masih kecil berantakan, ya udah dirapiin. Coba gini dikit, jadi bengis. Hal itu dimaksudkan agar anaknya dewasa lalu memiliki keseimbangan dengan orang tua. Nah, Tuhan itu mau kita seimbang dengan dia. Kalau dulu ya saudara, saya berdoa minta Tuhan berbicara, saya setengah maksa. Kalau perlu saya tunggu. Sekarang saya nggak berani. Kenapa? Tuhan tahu kok kapan saya perlu mendengar, kapan tidak perlu mendengar. Kalau saya berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan hal ini? Udah cukup. Nanti akan diberitahu. Enggak juga ya sudah. Karena kita mulai mengerti, bisa mengimbangi Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian punya pengalaman yang bersifat adikodrati, nah ini adikodrati ya saudara. Waktu berdoa, merasakan kehadiran Tuhan, saudara, betapa carut marut kita itu luar biasa dibanding kekudusan Allah yang luar biasa. Makanya sering kita nggak bisa dialog karena kita tidak bisa diajak dialog. Memang Tuhan itu bicara juga kepada orang-orang tertentu, tapi tidak dialog karena tidak seimbang. Tuhan bisa bicara kepada anak-anaknya, betul. Yang harmoni adalah ketika kita bertumbuh dewasa, Roma 12 ayat yang kedua, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, sehingga terjadi di dialog. Jadi seimbang, itulah kita baru menjadi sahabat. Menjadi sahabat. Makanya kita belajar kebenaran seperti hari ini, itu maksudnya adalah supaya kita memiliki pertumbuhan kedewasaan rohani, pengertian akan kebenaran, mental karakter yang terus diubahkan sampai kita bisa seimbang dengan Tuhan.
Nah, saya kembali mengingatkan saudaraku sekalian. Mentalnya dulu mesti benar. Ya. Kalau mental secara umum, ini menyangkut soal tanggung jawab, ketekunan, kerajinan. Mental sudah tidak baik, udah tidak benar, Anda jangan bicara soal spiritual atau rohani. Jadi memang jaraknya panjang, jalannya panjang. Kalau misalnya di sekolah Alkitab, saudara, ada saja loh mahasiswa yang nyontek, saudara. Ada saja ya yang bikin tugas copy paste. Copy paste dari yang mana jepret, taruh, diakui miliknya. Sekarang you bayangkan secara mental aja tidak benar, bagaimana secara rohani. Sekarang kalau ada orang Kristen, wah rajin berdoa di menara doa, tapi ngurus rumah tangga saja nggak benar. Masuk kantornya terlambat melulu. Utang nggak mau bayar. Bagaimana Anda bisa rohani? Bener loh. Menjadi manusia seutuhnya itu bukan hanya kita tuh punya urusan yang berkaitan dengan alam roh, tapi sikap hidup, mentalitasnya harus sempurna. Ya, sempurna itu relatif. Baru masuk kepada kehidupan rohani, kepekaan terhadap kehendak Allah, baru seimbang. Makanya jauh jaraknya, saudaraku sekalian. Maka kenapa dari anak sekolah minggu, remaja, kita mesti bimbing mereka. Sekolahnya mesti pinter. Ya, saya mengerti nilai sekolah tidak segalanya, paham ya? Bill Gates tidak sekolah tinggi juga hebat, oke? Tapi kalau sekolahnya tidak bertanggung jawab, naik SD 8 tahun, SMP 6 tahun, SMA udah janggutan. Terus saya nggak yakin orang-orang itu bisa mengimbangi itu kan? Anda ngerti nggak kalau di dunia sono itu ada orang-orang yang gini, ada orang-orang yang idiot tapi bisa dipakai karena kemasukan roh. Bisa ngasih nomor, bisa kasih nasihat. Iya, ngerti maksud saya? Ada orang-orang nyentrik aneh-aneh tapi wah malah dipakai karena dia bisa membawa apa? Bisa kasih nomor nalo apa? Nomor itu loh, nomor lotre. Bisa memberikan petunjuk. Coba panggil tuh si itu. Ini kompo ini hilang, siapa yang nyolong? Dia begini benar. Tuhan tuh nggak bisa pakai orang kayak gitu. Itu bedanya. Tapi kadang-kadang di gereja tanpa sadar itu begitu itu loh ada. Yang penting banyak doa. Oh ini buat puasa roh. Oh nangis-nangis. Pria-pria yang kerja sana kerja sini kerja sana ke sini ditolak atau di PHK nggak bener lalu di gereja. Ibu-ibu yang mempunyai masalah dengan suami atau dengan keluarga belum beres psikologi jiwanya, lalu dua-duanya masuk ruang doa, semuanya jadi pendoa. Yang gagal kerja sana gagal kerja sini jadi pendoa juga, terus diminta nasihat, mendoakan. Ngerti enggak yang begini laku? Saya enggak yakin Tuhan bisa diajak jalan orang-orang seperti ini. 1, 2 bisa karena orang bertobat, orang berubah bisa. Tapi kalau di dunia, di marketplace saja, kamu tidak bisa berprestasi dengan baik karena faktor kemalasan. Ada banyak faktor ya. Tidak semua yang gagal di marketplace itu gagal, berarti gagal, belum tentu, jangan salah mengerti loh, jangan salah mengerti. Ingat contoh tadi kalau orang di luar sana, ada anak yang idiot tapi waduh bisa lihat masa depan, kasih nomor lotre, dinasihati, toh gimana ini, bujuku begini gimana caranya, gini aja, dia bisa ngajarin. Kalau di gereja begini, orang-orang yang tidak punya potensi, yang tidak jelas pendidikannya, udah lari masuk ke jadi pendoa syafaat, bahasa roh, udah mendapat penglihatan lah.
Ibu-ibu yang jiwanya rusak belum beres secara psikologi karena pengalaman hidup, karena masalah macam-macam, masuk kelompok pendoa syafaat. Udah, puasa roh, melihat tidak semuanya itu pasti rusak. Ada yang memang Tuhan persiapkan lewat keadaan yang sulit, masuk jadi hamba Tuhan yang dipakai. Ada. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang ngawur. Lalu kita pikir ini loh dipakai Tuhan. Ini mental aja belum bener. Bagaimana bisa berjalan seimbang dengan Tuhan? Amin.